Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Syawal Kamirudin Sabtaputra, SKM, MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas reguler A yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait Sistem Manajemen K3 di PT Petrokimia Gresik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT Petrokimia Gresik. Perkembangan industri di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu industri strategis yang berperan penting dalam menunjang ketahanan pangan nasional adalah industri pupuk dengan PT Petrokimia Gresik sebagai salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri kimia, PT Petrokimia Gresik menghadapi berbagai risiko dan bahaya potensial terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang membutuhkan penanganan khusus dan sistem manajemen yang komprehensif. Selanjutnya, konsep dan paradigma sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola menerapkan kebijakan K3 dan risiko. Kemudian paradigma sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama yaitu K3 merupakan kebutuhan bersama, yang kedua K3 merupakan hak asasi manusia, yang ketiga K3 merupakan tantangan dan tuntutan global. Yang keempat, K3 merupakan kewajiban, dan yang kelima yaitu K3 merupakan naluri kemanusiaan. Kemudian yaitu pendahuluan. PT Petrokimia Gresik bertekad menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia kelas dunia yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasionalnya. Penetapan kebijakan K3 di PT Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Pertama, direksi berusaha untuk selalu meningkatkan perlindungan K3 bagi setiap orang yang berada di tempat kerja serta mencegah adanya kejadian dan kecelakaan yang dapat merugikan perusahaan. Kedua, perusahaan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri Nomor 5 Permen Tahun 1996, serta peraturan dan norma di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, setiap pejabat bertanggung jawab atas dipatuhinya K3 oleh setiap orang yang berada di unit kerjanya. Keempat, setiap orang yang berada di tempat kerja wajib menerapkan. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan perencanaan K3 di PT Petrokimia Gresik. Perencanaan program kerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 di PT Petrokimia Gresik adalah safety meeting, inventarisasi permasalahan K3, identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya, penerapan norma K3, inspeksi atau safety patrol, penyelidikan dan analisa kecelakaan, pendidikan dan latihan, prosedur dan tata cara evakuasi, catatan dan data K3, laporan pertanggungjawaban dan penelitian. Selanjutnya, pelaksanaan rencana K3 di PT Petrokimia Gresik. Sosialisasi K3 dilakukan untuk membentuk budaya kerja aman melalui pembinaan pengemudi B3 setiap hari, pembinaan mahasiswa PKL bulanan, serta pembinaan tenaga kontrak setiap Juni dan November. Penyuluhan K3 Dharma Wanita dan training karyawan juga dilakukan mencakup manajemen lingkungan, P3K, pemadaman kebakaran, 5R, dan manajemen risiko. Lomba K3 digelar pada bulan K3, yaitu Januari. Kemudian, sistem keselamatan kerja menggunakan safety permit atau pekerjaan berisiko seperti pekerjaan panas, masuk tangki, pemutusan pipa, penggalian tanah, pekerjaan di ketinggian, dan bekerja di daerah berbahaya. Ketiga, inspeksi keselamatan dilakukan untuk mendeteksi potensi bahaya melalui inspeksi lingkungan kerja dan personal. Keempat, prosedur tanggap darurat diterapkan pada kebakaran, ledakan, atau kebocoran bahan berbahaya yang melibatkan seluruh karyawan dan kerjasama dengan instansi terkait. Kemudian, pemantauan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Petrokimia Gresik.
dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan sistem manajemen seperti sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996, sistem manajemen halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikasi produk dengan standar nasional Indonesia. Selain itu, diterapkan juga Kode Keamanan Fasilitas Pelabuhan Internasional serta sistem manajemen mutu laboratorium untuk kompetensi laboratorium. Pemantauan mencakup peninjauan tujuan, program kerja, perubahan peraturan, perkembangan teknologi, perubahan strategi pasar, dan kondisi sosial yang dapat mempengaruhi sistem manajemen. Tindak lanjut, hasil rapat unit kerja dan sidang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian secara keseluruhan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian sistem manajemen agar sesuai dengan perkembangan regulasi teknologi dan dinamika sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi kinerja K3 di PT Petrokimia Gresik. Dalam usaha mengukur keberhasilan penerapan K3 di perusahaan, maka digunakan beberapa parameter. Yang pertama itu frekuensi rate, di mana frekuensi rate ini adalah ukuran untuk mengukur atau menghitung kekerapan kecelakaan kerja untuk setiap juta jam kerja orang. Dengan rumus, jumlah karyawan yang kecelakaan kali 1 jam per jumlah seluruh jam kerja karyawan. Parameter yang kedua yaitu safety rate, di mana safety rate ini adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung atau mengukur tingkat keparahan total hilangnya jam kerja pada setiap juta jam kerja orang. Dengan rumus, jumlah hilangnya hari kerja karena kecelakaan kali 1 jam per jumlah seluruh jam kerja karyawan. Parameter yang ketiga itu audit SMK 3, di mana audit SMK 3 ini merupakan sistem penilaian program dan kinerja K3 di perusahaan pokok yang sasarannya yaitu manajemen audit atau menilai pelaksanaan program K3 di perusahaan, dan sikal audit yang penilaian perangkat keras di unit kerja. Selanjutnya, struktur organisasi K3 di PT Petrokimia Gresik seperti yang tertera pada gambar slide di atas, di mana tugas K3 ini yang pertama ini menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan K3 di tempat kerja. Tugas yang kedua itu melakukan pengawasan K3 di tempat kerja. Tugas yang ketiga melakukan pembinaan K3 kepada setiap orang yang berada di tempat kerja. Tugas yang keempat menjamin tersedianya alat pelindung diri atau APD bagi karyawan sesuai dengan bahaya kerja di tempat kerjanya masing-masing. Yang kelima, membuat dan merencanakan program kesehatan kerja dan gizi kerja karyawan. Dan yang keenam itu pemeriksaan lingkungan kerja. Selain organisasi struktural, K3 juga mempunyai organisasi non-struktural. Yang pertama itu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Yang kedua itu Sub Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Sub P2K3. Dan yang ketiga itu Safety Representative. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Petrokimia Gresik. Jadi untuk potensi bahaya yang dapat terjadi di PT Petrokimia Gresik ini adalah kebakaran. Mengapa kebakaran? Karena dalam proses produksinya banyak menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti gas alam, amoniak, dan solar. Kemudian untuk upaya penanggulangan bahaya kebakaran telah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik. Terdiri atas 8 poin, diantaranya itu 1. Mengadakan pelatihan atau training tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Kedua, penyediaan alat-alat untuk mendeteksi bahaya kebakaran secara dini. Ketiga, melakukan inspeksi keselamatan kerja secara rutin, berkala, dan khusus. Yang keempat, adanya penyediaan material safety data sheet atau MSDS. Yang kelima, mengeluarkan surat izin keselamatan kerja. Yang keenam, membuat prosedur keselamatan kerja dan prosedur gawat darurat. Ketujuh, menyediakan alat-alat pemadam kebakaran seperti APAR, hidran, heat detector, smoke detector, dan 7 kendaraan pemadam kebakaran, juga peralatan penunjang lainnya. Dan yang kedelapan, terakhir, selalu siap siaganya personil pemadam kebakaran yang telah terlatih. Slide selanjutnya yaitu program-program K3 yang diterapkan di PT Petrokimia Gresik. Untuk program K3 yang diterapkan PT Petrokimia Gresik,
ini tuh fungsinya untuk mencapai nihil kecelakaan. Terdiri atas 20 poin yang dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pencapaian dalam penerapan K3 di PT Petrokimia Gresik, di mana hal ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah mendapatkan sertifikasi SMK 3 dari PT Jatim Aspek Nusantara. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dalam ajang ISC dan OSH. Yang ketiga, menempatkan K3 sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan. Yang keempat, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kelima, mengurangi risiko melalui analisa dan pengendalian potensi bahaya. Yang keenam, meningkatkan kompetisi karyawan, menciptakan budaya dan sistem kerja yang aman. Yang kedelapan adalah menjaga ketahanan pangan nasional dan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian, tantangan dalam penerapan K3 di PT Petrokimia Gresik yang pertama yaitu kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Banyak pekerja yang menyadari risiko yang mereka hadapi dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran pekerja dalam menerapkan larangan merokok di kawasan pabrik, di mana kebiasaan merokok ini dapat menyebabkan kebakaran di kawasan pabrik. Mengemudi di atas rata-rata kecepatan yang diperbolehkan dan melanggar rambu-rambu berkendara. Apabila kita mengemudi dengan kecepatan yang tinggi dan melanggar rambu lalu lintas, akan menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan akan prosedur penanggulangan keadaan darurat pabrik. Penanggulangan ini sangat penting untuk diketahui karena dapat mengatasi kecelakaan. Berikut adalah dokumentasi K3 di PT Petrokimia Gresik. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.